Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amala mutaqabbala. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah kesempatan sore yang mulia ini Allah kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Fikih ASN dan Karyawan karya Al-Ustaz Aminul Baik hafizahullah ta'ala. Ini sore hari ini kita masih pada pembahasan seputar dana pensiun ya. Dan tema di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang skema program pensiun aparat negara. Jadi jamaah, pembahasan ini lebih ya difokuskan untuk mengenalkan ya dari hakikat dari dana pensiun itu dari mana ya. Maka di sini disebutkan bahwa sumber-sumbernya itu ada beberapa macam ya. Nah, nanti saya ringkas saja karena ini hanya data-data saja ya. Yang pertama jemaah, sumber dana pensiun berasal dari iuran bulanan para abdi negara, semana yang termaktub melalui potongan gaji bulanan. Jadi setiap bulan dipotong, dan potongan ini nanti akan diberikan ketika karyawan itu sudah pensiun. Nah, sehingga nanti jamaah terkait halal dan tidaknya dana pensiun itu ya tergantung dari jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya. Kalau jenis pekerjaannya halal, berarti dana pensiun itu halal. Tapi kalau haram, gimana coba? Nah, kalau Ustaz Amin lebih condong kalau haram ya haram. Tapi nanti ada perinciannya. Jadi kalau dalam artian haram, dilihat dulu pas kerja itu tahu tidak hukumnya. Kalau dia tahu hukumnya haram kemudian tetap bekerja, berarti potongan itu dari gaji pas dia kerja, dan dia sudah tahu hukumnya, berarti haram. Tapi kalau ternyata misalkan dulu pas kerjanya belum tahu bahwa maksudnya kerjaan yang dia ya lakukan itu haram, dia nggak tahu, berarti tatkala itu potongan itu halal. Berarti pensiunannya halal tidak ya? Halal kan, dia nggak tahu. Adapun setelah dia tahu, berarti haram. Itu Allah alam yang lebih tepat ya, yang lebih tepat. Yang keduanya masalahnya dana pensiun itu bersumber dari Badan Pengelola Dana Pensiun ya, yang mengembangkan dana itu dalam berbagai instrumen investasi. Dan selanjutnya hasil pengembangan itu menjadi bagian dari unsur akumulasi dana pensiun. Nah, jadi dikumpulkan, setelah itu diinvestasikan. Ya. Yang ketiga, ada yang instrumen investasi yang tidak sesuai syariah. Ya. Nah, ini banyak ya. Ada dari surat berharga negara, deposito pada bank pemerintah, saham yang tercatat di bursa efek, kemudian obligasi ya. Yang paling rendah memiliki peringkat A.
Kemudian obligasi dengan mata uang asing yang diterbitkan BUMN. Nah, ini masalah ya. Bukan masalah semua ini coba. Yang keempat, para aparat negara sebagaimana yang dicantumkan mendapatkan berbagai hak sebagai peserta program pensiun. Ya. Di antaranya pembayaran gaji pensiun tiap bulan, uang duka, ya, wafat, kemudian uang pensiun, ya, terusan untuk ahli waris penerima pensiun. Ya. Jadi dana belanja pensiun adalah dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang digunakan untuk membayar pensiun, tunjangan anak yatim, ya, kemudian tunjangan anak yatim piatu orang tua, kemudian uang tunggu, uang duka wafat, pensiun terusan, tunjangan cacat, tunjangan veteran, dan dana kehormatan veteran. Jadi kalau yang keempat ini jamaah sekalian diberikan oleh negara baik secara utuh atau setengahnya. Berarti bukan dari potongan. Kemudian masalah yang kelima, ketika manfaat yang diterima oleh aparat negara melebihi dari total gajinya yang dipotong, selisih itu ditutupi dari dana APBN. Ya. Jadi misalnya seorang ASN X bekerja selama 40 tahun lalu pensiun. Andai potongan gaji bulanan yang menjadi iuran dana pensiun senilai 50.000 per bulan, berarti total iuran pensiunnya adalah 24 juta. Ketika pensiun, ASN X menerima manfaat gaji pensiun yang totalnya melebihi iuran itu. Dalam kasus ini, selisih kekurangannya diambilkan dari APBN. Ya. Sebaliknya, ketika total manfaat yang diterima oleh ASN X kurang dari akumulasi potongan gajinya, misalnya dia meninggal 1 bulan setelah pensiun, sementara tidak ada ahli waris yang berhak menerima uang perusahaan pensiunnya, maka potongan gaji itu menjadi hak negara. Ya. Ini pun jadi ada apa? Gurur, ya. Ketidakjelasan. Ya. Ini juga masalah. Jadi ada yang masalahnya tinggal yang masalahnya ASN tersebut harus tahu dana pensiunnya itu dari mana sumbernya. Ya, kalau tahu dari sini bisa dihukumi. Ya. Kalau murni pemberian pemerintah selesai. Ya, yang tepat itu boleh. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang tidak memberikan, ada yang tidak memberikan, tapi yang tepat boleh. Kalau murni pemberian pemerintah, karena itu statusnya seperti hadiah. Ya. Tapi kalau potongan nanti dilihat, ya, jenis kerjaannya apa, ya, kemudian apakah yang diterima melebihi dana yang dipotong. Ini nanti jatuhnya riba, riba seperti itu. Kemudian masalah yang ketiga, ya, mengenai skema asuransi. Ya, mengenal skema asuransi. Muqaddimah ini akan mengantarkan Anda untuk memahami skema asuransi, hukum asuransi, dan macam-macamnya. Karena untuk memahami pembahasan yang disampaikan ulama mengenai dana pensiun, kita perlu memahami kajian fikih tentang asuransi. Dan di sini Ustaz Amir Nurbait menyebutkan, ya, 2 jenis asuransi. Ya. Yang pertama asuransi sosial atau at-ta'min al-istimai at-ta'awuni at-takafuli. Asuransi sosial adalah bentuk asuransi yang dilakukan dengan prinsip saling membantu atau ta'awun, ya. Saling menanggung atau takaful. Sehingga sama sekali tidak ada tujuan komersil, nggak ada. Tidak ada tujuan cari untung. Semua orang yang ikut tujuannya ingin membantu. Namanya asuransi syariah. Ya. Dan ini boleh. Tapi kalau misalkan yang bayar premi ataupun iuran, dia berharap dapat manfaat, berarti ini sudah komersil, ya. Sudah komersil. Bahkan dana itu bisa dicairkan. Kalau misalkan selama sekian tahun kemudian tidak ada klaim,
itu bisa diambil. Berarti ini komersil. Nah, karena kalau yang sosial itu murni dia bantu. Misalkan ada 100 anggota, setiap bulan diwajibkan setor 100.000 misalkan. Dan orang yang nyetor murni niatnya nolong. Jadi tidak ada kemudian berkeinginan apa? Oh, mudah-mudahan saya kecelakaan biar dapat. Nggak ada, karena niat nolong. Bahkan mungkin doanya apa? Mudah-mudahan dirinya jangan kecelakaan. Ya. Tapi kalau yang asuransi konvensional atau komersil, enggak, jemaah. Dia berharap dapat untung. Kalau nanti kena musibah, biar bisa klaimnya lebih banyak. Kalaupun tidak kena musibah, bisa dicairkan. Nah, itulah jemaah asuransi apa? Ya, komersil atau konvensional. Dan ini haram, nggak boleh. Ya, banyak dalam artian jemaah cacatnya. Gorornya ada, kemudian ribanya juga ada, macam-macam. Iya. Jemaah sekalian, para ulama membolehkan asuransi semacam ini. Ini yang sosial tadi ya. Di antaranya keputusan yang diterbitkan oleh Hay'ah Kibaril Ulama tahun 1397 Hijriah ya, tentang bolehnya at-ta'min al-islami. Boleh. Yang kedua, keputusan yang diterbitkan oleh Al-Majma' al-Fiqih al-Islami, lembaga fikih internasional di bawah Rabithah Alam Islami tahun 1398 Hijriah tentang bolehnya asuransi ta'awuni sebagai ganti dari asuransi komersil. Ya. Ta'min at-tijari. Yang ketiga, keputusan yang diterbitkan oleh Al-Majma' al-Fiqih al-Islami, lembaga fikih internasional di bawah OKI. Ya, tahun 1406 Hijriah. Ya, tentang perbedaan asuransi sosial dan asuransi komersil dan anjuran bagi negara-negara muslim untuk menerapkan asuransi sosial. Sehingga para ulama menyimpulkan asuransi sosial itu boleh. Ya, karena memang jemaah unsurnya ya tolong menolong ya, untuk membantu saudaranya. Dan ini jemaah diperbolehkan. Di antara dalil yang memperkuat hal ini jemaah sekalian, sebuah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari ya, radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW beliau memuji praktek tolong menolong yang dilakukan kabilah Al-Asy'ari. Nabi bersabda, innal asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil madinati jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahidin thumma tasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah fahum minni wa ana minhum. Kata Nabi jamaah, sungguhnya orang-orang kabilah Asy'ari ketika mereka kehabisan bekal pada waktu perang atau makanan mereka kurang untuk keluarganya ketika di Madinah, maka mereka kumpulkan sisa-sisa makanan mereka di satu kain. Lalu mereka bagi rata di wadah-wadah mereka. Maka kata Nabi, aku bagian dari mereka dan mereka bagian dariku. Nah, ini gambaran apa? Asuransi sosial. Jadi mereka kumpulkan itu bagi rata. Maka ini boleh, ya diperbolehkan. Dan di zaman jahiliyah pun pernah jemaah. Di zaman jahiliyah, ketika di zaman kakeknya Rasulullah yang ketiga, siapa jemaah? Kakek Nabi yang ketiga siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin siapa? Bin Hashim bin Abdi Manaf bin siapa lagi? Hashim berarti keberapa jam Hashim? 3 atau keempat? Jadi di Mekah itu jemaah kondisinya apa? Kering, sahih. Dulu ada waktu-waktu yang dimana orang-orang Quraisy atau ya kabilah Quraisy
mereka mengalami musim paceklik. Dalam artian kondisi tanah tandus, kering, makanan nggak ada. Sehingga di sana ada istilah al-iktifar. Apa al-iktifar ya? Nah, jadi al-iktifar itu gini. Satu keluarga ketika mereka sudah tidak punya bahan makanan, maka mereka berkumpul di satu lembah buat tenda. Kumpul misalkan 10 orang. Itu satu keluarga. Buat tenda kemudian kumpul, apa tujuannya? Nunggu mati. Jam duduk, bapaknya mati, besok lagi ibunya mati, kakaknya mati, terus sampai seperti itu. Dan itu sudah berjalan ya dalam artian sekian lama, sampai akhirnya di zamannya kakeknya Rasulullah, Hashim bin Abdul Muttalib, ada ya keluarga dari kabilah Bani Maksum ingin melakukan iktifar. Sampailah beritanya kepada Hashim bin Abdul Muttalib. Akhirnya jamaah, beliau langsung kumpulkan ya, orang-orang Quraisy, musyawarah, dan beliau memutuskan kita orang Quraisy akan melakukan perjalanan di musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Dan inilah sebab turun surat apa? Bukan sebab turunnya, ini mengkisahkan nih. Karena ini janji sudah lama ya, sudah lama. Ya. Apa? Siapa yang hafal ayat suratnya? Ini ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ya. Jadi mengkisahkan mereka. Dan mereka jamaah sekalian, ini yang menarik. Jadi Hashim beliau berpendapat nanti hasil keuntungan dari niaga kita kumpulkan. Setelah itu keuntungannya dibagi rata agar status ekonomi orang-orang miskin dari mereka sejajar. Masya Allah. Ya. Dan dari sinilah akhirnya Allah abadikan. Apa jamaah? Kemuliaan akhlak mereka, Masya Allah. Padahal ini zaman jahiliyah. Tapi rasa empatiknya ada. Lihat saudara seperti itu, kemudian langsung segera mengumpulkan dana. Ya kita aja sama sekali yang muslim harusnya lebih lebih empatik lagi. Ada saudara kita ternyata butuh dibantu, segera dibantu. Nabi SAW dia bersabda apa? Wallahu fi aunin abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah Azza wa Jalla jamaah akan terus menerus menolong hambanya ketika hamba itu suka nolong saudaranya yang lagi butuh dikasih bantuan, maka Allah Azza wa Jalla akan tolong kita. Kalau Allah menolong kita jamaah, Masya Allah, segala urusan kita baik, dunia kita baik, keluarga kita baik, anak-anak kita baik, orang tua kita baik, selesai. Akhirat lebih baik lagi. Tapi ya, kepedulian itu harus kita tanamkan. Ya. Dan ini yang menjadikan kejayaan apa? Islam. Dan Islam ya. Yang dimana sekarang kaum muslimin sendiri sudah banyak meninggalkan akhlak Islami. Lihat saudaranya seperti itu, ya acuh tak acuh, pura-pura nggak tahu. Ya. Ini masalah. Kita harus kembali rujuk ilal kitabi was sunnah, kembali pada Quran sunnah. Itu penting. Praktekkan anak-anak Islam. Ya. Jadi masalah kesimpulannya bahwasanya asuransi sosial itu diperbolehkan. Contoh misalkan ini kita dari mungkin komunitas ya, kumpulkan dana setiap bulan 1.000 perak. Nanti kalau ada teman kita yang butuh bantuan, ya kasih. Itu bagus ya, bagus. Dan kita harus yakin ketika kita membantu saudara kita, Allah akan membantu kita. Allah akan membantu kita. Kita harus yakin.
Itu punya masalahnya. Ketika para anggota kabilah Asy'ari mengumpulkan sisa bahan makanan, tentu jumlahnya tidak seragam. Di antara mereka ada yang menyerahkan lebih banyak dan ada yang lebih sedikit. Namun saat dibagi, mereka mendapatkan jatah yang sama rata. Sehingga bisa dipastikan ada yang setor banyak lalu dapat lebih sedikit, dan sebaliknya ada setor lebih sedikit tapi dia dapat lebih banyak. Namun dalam kegiatan ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena mereka menyumbang dengan niat untuk beramal. Itulah prinsip asuransi sosial, tujuan utamanya adalah saling membantu. Nah, sehingga dalam akad sosial itu tidak berlaku goror, nggak ada. Akad sosial contohnya apa? Hadiah. Hadiah itu jamaah boleh nggak goror? Nah, boleh nggak? Besok anak kasih hadiah antum. Tapi rahasiakan, boleh tidak? Boleh, kenapa? Ini akad sosial. Yang tidak boleh goror itu akad apa? Muawadhah, jual beli, itu nggak boleh. Baik jual beli dalam artian barang dengan barang atau jasa, itu nggak boleh goror. Tapi kalau dalam artian akad sosial seperti tadi ya, apa namanya, hadiah, ya kemudian ini asuransi apa namanya sosial, itu pun boleh, tidak masalah. Tapi kalau asuransinya tijari tadi, ini berarti apa? Jual beli, ya Mak. Ya bayar sekian, kemudian mengharapkan manfaat. Maka di sini ada tukar menukar, ya, uang dengan manfaat. Sehingga kalau terjadi goror, maka di situ tidak dibolehkan, haram. Tidak dibolehkan. Adapun ini tidak masalah, ya tidak masalah. Ya. Pernah Nabi membeli seekor unta. Saya lupa, sahabatnya saya lupa. Di tengah perjalanan, Nabi menghadiahkan kepada sahabat yang lain. Jadi unta itu belum diantar ke Nabi. Ya. Tapi langsung suruh diberikan kepada sahabat yang dikasihkan. Boleh tidak jamaah? Padahal kalau jual beli, kalau ingin dijual harus diterima dulu. Ini Nabi jamaah, beliau tidak menerima, tapi suruh dikasihkan ke orang lain. Boleh tidak jamaah? Boleh. Nabi yang melakukan boleh. Dan ini bukan jual beli. Akad pertama sahih, jual beli. Akad kedua, akad sosial, memberikan hadiah. Sehingga tidak perlu apa? Harus serah terima dulu kemudian baru dijual. Nggak berlaku. Kalau ingin dijual lagi, baru antum terima dulu barangnya, itu baru dijual. Tapi kalau dalam artian untuk dikasihkan ke orang lain, nggak perlu, nggak berlaku. Ya tidak berlaku. Atau mungkin gini, antum beli ke dealer, kemudian antum hadiahkan lagi ke dealer. Ya sudah, motornya buat antum saja. Boleh tidak jamaah? Boleh, nggak masalah. Ya. Kenapa? Karena akadnya akad sosial tadi tabarruk, maka tidak masalah. Ya. Kemudian masalah yang kedua, asuransi komersil, takmin at-tijari. Asuransi jenis ini tujuannya murni pertimbangan untung rugi, baik nasabah maupun penyelenggara. Para ulama menegaskan bahwa asuransi semacam ini hukumnya haram. Nggak boleh, ya haram. Karena skema akadnya dibangun di atas prinsip goror, bahkan mendekati praktek perjudian. Karena judi itu apa jemaah? Artinya judi itu suatu transaksi setelah mengeluarkan biaya, kemudian muncul dua kemungkinan. Apa jemaah? Untung dan rugi. Kalau nggak untung ya rugi, berarti itu judi. Tapi kalau antum mengeluarkan biaya, kemudian setelah itu muncul tiga kemungkinan. Untung, rugi, impas. Apa jemaah? Jual beli. Boleh, tidak masalah. Karena mungkin jual beli apa? Nggak dapat untung, nggak dapat rugi. Atau gini, suatu transaksi setelah mengeluarkan biaya, kemudian cuma ada satu kemungkinan. Kalau nggak untung, ya nggak rugi. Boleh tidak jemaah?
Kalau nggak untung ya nggak rugi, boleh tidak? Boleh tidak? Ada suatu transaksi, kemudian setelah itu muncul tadi untung dan tidak untung, boleh tidak? Oh, akan untung dan tidak rugi, boleh tidak? Nah, untung dan tidak rugi. Jawaban boleh. Contohnya hadiah gratis. Saya, antum pergi ke supermarket dikasih kupon gratis. Berarti kan ada dua kemungkinan. Satu untung, kalau nggak dapat berarti nggak rugi. Boleh tidak jamaah? Boleh. Yang nggak boleh itu antum ngeluarin biaya, munculnya dua. Kalau nggak untung berarti rugi. Karena ada biaya antum keluar. Berarti kalau nggak dapat hadiah ya rugi. Nungguin biaya. Kalau ini nggak gratis, maka boleh, tidak masalah. Ya tidak masalah. Kemudian masalahnya sejumlah nasabah menyetorkan premi senilai 500.000 ke perusahaan asuransi, ya, dengan kesepakatan jika terjadi risiko, ya, apapun, dia akan mendapatkan sejumlah uang dari perusahaan itu sesuai tingkat risikonya. Jika dihentikan di tengah jalan, premi nasabah tidak dikembalikan utuh, namun hanya sekitar 30%. Dan jika nasabah bisa menyelesaikan sampai masa akhir asuransi, total premi akan dikembalikan plus bonus sesuai kesepakatan. Baik perusahaan asuransi maupun nasabah, keduanya akan memperhitungkan tingkat untung rugi yang harus ditanggung masing-masing ketika hendak menjalankan asuransi ini. Jelas ini adalah perjanjian yang batil. Penuh dengan goror, riba, dan mendekati praktek perjudian, ya, untung-untungan, ya. Karena tidak ada orang yang bisa memastikan tingkat risiko hidupnya, ya, nggak bisa memastikan. Sehingga saat nasabah bayar premi, dia seperti memasang taruhan. Lalu jika mengalami kecelakaan, dia akan mendapatkan sejumlah uang. Dia merasa untung dari permainan asuransi ini. Inilah bentuk judi dan gorornya, ya. Abu Hurairah mengatakan, nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gorori. Jadi Rasulullah beliau melarang jual beli goror. Ya. Dan ketika nasabah berhasil mengikutinya sampai masa akhir asuransi, uangnya kembali plus bonus. Dan bonus ini adalah riba. Karena termasuk dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat jatuhnya riba. Dia setor sekian kemudian ada tambahan. Ya. Kenapa? Karena uang yang disetorkan itu statusnya apa jemaah? Simpanan atau wadiah? Hah? Beda ya. Karena gini, uang yang kita berikan kepada orang lain itu banyak kemungkinan dan hukumnya beda-beda. Bisa utang piutang, dan konsekuensinya ada sendiri. Nggak boleh ngambil untung. Bisa apa? Wadiah. Dan wadiah itu ingat, berarti barangnya tidak boleh dipakai. Murni disimpan. Antum titip ke tetangga dan barang itu sudah disimpan. Namanya wadiah. Kemudian barang itu diambil ya dengan jenis barang itu. Namanya wadiah. Kalau antum misalkan mewadiahkan uang, kalau serinya 115 berarti ngambilnya ya uang itu 115. Tapi kalau antum setornya uang serinya 115 kemudian ambilnya 225, berarti apa? Utang piutang, bukan wadiah. Walaupun dari mereka menamakan apa? Wadiah, bahkan plus syariah. Tapi akadnya tadi dipakai uang kita. Itu utang piutang. Kemudian kita dapat manfaat, maka manfaat itulah riba. Iya. Kemudian ada ketika seorang memberikan sesuatu kepada orang lain dan tujuannya untuk dikelola, apa namanya? Namanya mudharabah. Dan nanti ada ketentuannya. Ya. Jadi modal ini yang jamin siapa? Pemodal. Kemudian kerugian dilihat. Kalau teledor berarti pengelola wajib tanggung jawab. Tapi kalau tidak teledor, pemodalnya tanggung jawab, seperti itu. Ya, kemudian modal nggak boleh dijamin, nggak boleh dijamin jamaah. Maka mudharabah yang ditetapkan oleh bank syariah, maka modal itu dijamin jamaah.
oleh LPS, sehingga klaim mereka yang mengatakan ini mudharabah pun masih salah, masih keliru. Ya, kenapa? Uangnya dijamin. Ya. Dan bahkan bank itu mau baginya apa jemaah? Bagi untung saja, rugi nggak mau. Nah, ini bukan mudharabah. Yang mudharabah itu ya tadi benar-benar murni apa? Dalam artian uang itu jangan dijamin, kemudian kalau ada kerugian dan bukan karena keteledoran, maka yang nanggung pemodal. Ya, kemudian keuntungan itu dibagi kapan jemaah? Di akhir perjanjian. Ya. Jangan kemudian dibagi sebelum kerjasama itu selesai, jangan. Kenapa? Karena kalau dibagi tiap bulan, oh ini masalah nanti jemaah. Ya. Bulan ini dapat untung, bulan depan apa? Rugi. Terus gimana? Jadi untung itu jangan dibagi dulu. Ini untuk jaminan. Barangkali bulan depan rugi, ini untuk nutup. Bulan depan untung lagi, simpan dulu. Bulan depan rugi, oh nutup lagi. Ya. Karena kalau bulan ini ambil, modalnya 1 juta, diambil 100, tinggal 900. Besok rugi lagi, diambil lagi berapa? 100 lagi, wah repot nanti. Tinggal 900 ini habis. Jadi untungnya jangan dibagi dulu. Nanti di akhir baru apa? Dibagi seperti itu. Kemudian ada apa namanya? Rohon. Apa rohon jemaah? Rohon itu barang gantian. Apa tujuannya? Untuk menguatkan utang atau jaminan utang piutang. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ada aria. Apa aria jemaah? Aria itu meminjamkan barang yang bermanfaat. Contoh, antum minjamkan panci piring. Berarti diambil apa? Manfaatnya. Ya. Tapi ada orang pelit jemaah. Dia nggak mau memberikan barang-barang bermanfaat. Padahal fisiknya kembali. Sehingga turun surat apa? Al-ma'un. Ya. Ini orang saking pelitnya jemaah. Apalagi ngasih uang. Minjemin buku untuk dibaca pun nggak mau. Sampai dicela itu. Ya al-ma'un. Ya. Sehingga masalahnya ya, jadi yang tadi ya, tidak dibolehkan ya, asuransi komersil maka tidak dibolehkan. Ya. Dan ini banyak dalil yang menyebut tentang hal ini jemaah. Ya. Di antaranya keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami di bawah Rabithah Alam Al-Islami atau Alam Islami ya. Rabithah Alam Islami pada sidang sesi pertama yang diselenggarakan di Mekah. Begitu pula putusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami di bawah OKI. Ya. Mereka tidak membolehkannya, mereka tidak membolehkan. Banyak. Saya singkat ya. Ya, saya singkat ya Mas Halian. Yang keempat, program pengelolaan dana pensiun. Program pengelolaan dana pensiun di Indonesia bentuknya beragam. Dan semua sistem pengelolaan di atas melibatkan potongan gaji dari pegawai dan karyawan. Secara umum dari sekian sistem tersebut bisa kita bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, dana pensiun yang dikelola oleh negara. Yang kedua, dana pensiun yang dikelola sendiri oleh perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan dana pensiun yang melibatkan pihak ketiga. Yang keempat, pengelolaan dana pensiun di luar tanggung jawab perusahaan. Ya. Kesimpulan hukum dana pensiun. Yang pertama jemaah, tidak boleh mengambil dana pensiun dari perusahaan yang bergerak di bidang haram. Ya. Seperti perusahaan khamr, rokok, perusahaan jasa haram, termasuk lembaga keuangan ribawi atau lembaga gharar, baik swasta maupun milik pemerintah. Jadi kalau dapat pensiunan maka tidak boleh diambil. Ya. Tapi walau al-jamaah sekalian, ada ya ulama yang lain yang mereka memperinci seperti Syekh Shalih Al-Munajjid. Beliau gini jemaah. Dilihat kalau dana pensiunan ini potongan dari kerjanya dia dulu. Dan dulu ketika dia kerja dia nggak tahu hukumnya.
Ada orang kerja di lembaga ribawi, tapi dia nggak tahu hukumnya. Pas pensiun baru tahu. Oh, ternyata kerja di bank ribawi nggak boleh. Dia masih dapat pensiunan, zaman. Dan dulu itu apa? Oh, potongan dari gajinya. Dan uang yang didapatkan dengan kerja di bank tersebut dan dia belum tahu hukumnya, halal atau haram? Halal atau haram, zaman? Halal, sahih. Sehingga kalau uang itu potongan dari kerjanya dia, berarti pensiunan itu halal atau haram? Wallahu alam, yang tepat halal. Karena itu potongan dari apa? Gaji dia sebelum dia tahu hukumnya. Sahih. Dan ini pendapat yang kuat insyaallah. Tapi kalau dia sudah tahu, ya jelas. Berarti apa? Potongan itu haram seperti itu. Yang kedua, masalah apabila gaji pensiun murni pemberian dari perusahaan atau murni dari kas negara tanpa memotong gaji karyawan, hukumnya boleh untuk diambil karena ini murni ya, minhah, pemberian dari perusahaan kepada orang yang pernah mengabdi kepadanya. Jadi murni, nggak ada potongan tapi dikasih, maka halal insyaallah. Ya. Ya, itu baca sendiri ya fatwanya. Yang ketiga, apabila dana pensiun itu di luar tanggung jawab perusahaan, berarti akan dilakukan adalah asuransi komersil. Untuk dana pensiun di luar tanggung jawab perusahaan, dana pensiun dikelola oleh perusahaan asuransi dan posisi karyawan diberi kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Jika karyawan memilih ikut, akan dipotong gajinya sebagai setoran premi bulanan. Selanjutnya, karyawan berhak mendapatkan manfaat sebagaimana yang disepakati. Dalam fatwa Islam terdapat pertanyaan. Ya, ini yang kesimpulannya masalah ini dikatakan apa? Ya, tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Ya, karena samaannya kita, ya tadi ikut asuransi komersil sengaja cuma. Dan ini nggak boleh, ya. Tidak boleh kemudian kita masuk ke situ. Kenapa? Ya, karena ada riba dan gururnya, dan itu nggak boleh. Kemudian yang keempat, mas, apabila dana pensiun dikelola oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan tempat bekerja seperti perbankan atau perusahaan asuransi dan bersifat wajib bagi karyawan, ya, harus ikut kerja di sini, ada asuransi ini, kita nggak bisa nolak. Ya. Maka jemaah, kalau keadaan seperti ini dan kita nggak bisa nolak, maka berarti apa? Ya mau nggak mau kita harus ikut. Terus bagaimana jamaah? Bolehkah kemudian mengklaim? Boleh, tetapi sejumlah premi yang pernah disetorkan. Contoh, misalnya kita bekerja selama 10 tahun, setiap bulan dipotong 100.000, ya kali saja. Berarti uang saya ada berapa? Maka dia hanya berhak mendapatkan apa? Ya pokok dari apa? Uang yang pernah depositkan. Lebihnya itu riba. Lebihnya riba. Ya. Bolehkah diambil, ya, Mas? Ini sudah pendapat, ya. Tapi kalau diambil misalkan, maka salurkan untuk fasilitas umum. Ya, salurkan. Jangan dimakan makan sendiri, jangan. Itu nggak boleh. Ya, kemudian masalah yang kelima, dana pensiun dari hasil iuran melalui potongan gaji dikelola oleh perusahaan tempat bekerja, lalu pegawai yang sudah dirumahkan mendapatkan gaji pensiun ya, darinya. Seperti dana pensiun BUMN atau perusahaan swasta yang mengelola sendiri dana itu. Pendapat yang lebih mendekati untuk program jenis ini dibolehkan. Seperti contoh kerja di apa? Telkom. Telkom masih BUMN masih. Ya. Ketika pensiun langsung dikasihkan semua, maka boleh. Karena itu apa? Memang dikelola oleh perusahaan tersebut, maka tidak masalah. Kemudian masalah yang keenam, dana pensiun dari pemerintah untuk para ASN, pejabat, prajurit TNI dan anggota kepolisian. Jumhur ulama kontemporer membolehkan program pensiun yang diselenggarakan pemerintah, di antaranya ini apa? Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh.
Kemudian Syekh bin Baz juga membolehkan ya. Syekh bin Utsaimin juga membolehkan. Ya. Jadi pendapat yang pertama boleh. Pendapat yang kedua mengatakan sebagian ulama kontemporer yang ada yang tidak setuju dengan dana pensiun dan menilai bahwa di dalamnya masih rentan dengan goro dan riba. Pendapat ini disebutkan kepada Syekh Abdurrahman Al-Barra dan Syekh Dr. Abdul Razak Afifi rahimahumullah taala. Ya. Jadi adalah pendapatnya di kalangan ulama kontemporer. Ya, antum mau milih yang mana sih? Ustaz yang pertama saja, yang halal. Ya lakukan jamaah sekalian yang ASN dan sudah pensiun, ya harus tahu dananya dari mana. Ya, kalau sudah tahu sumber dana dari mana, maka gampang menghukuminya. Oh ternyata masya Allah halal. Oh ternyata tidak dibolehkan. Ya sudah harus bersikap. Harus bersikap. Man taraka syai'an lillahi awadahu khairan minhu. Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, tapi kita harus yakin. Ya, kita harus yakin seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Alhamdulillah sampai pada sesi tanya jawab. Kita awal dari Iman, barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya, itu bukan untuk pensiun tapi lebih ke BPJS. Iya. Jadi Ustaz menyampaikan tadi untuk asuransi sosial, apakah BPJS yang artinya ada dari wasit mengikuti. Iya. Nah. Kalau BPJS itu bisa disamakan seperti asuransi sosial seperti. Nah. Wah, jazakumullahu khairan katsiran. Ya, jamaah sekalian, BPJS ini termasuk asuransi sosial atau komersil jemaah? Masuk mana? Sosial? Sahih? Sahih? Jawabannya BPJS ada 3 jemaah. Ada yang mandiri, ya. Kemudian apa? Ada yang memang ditanggung pemerintah murni 100%. Ada yang sebagainya ditanggung oleh perusahaan, sebagainya ditanggung oleh kita. Ya. Makanya beda-beda jemaah. Kalau yang BPJS mandiri maksudnya kemana? Sosial atau komersil? Antum tiba-tiba datang ke BPJS kemudian daftar. Ini komersil atau sosial ya? Sosial saya. Jadi mana sosial? Itu untung-untungan ataupun antum nolong? Antum mau nolong pemerintah nyumbang ya? Mana jemaah? Ya. Memang sedang mendapat di kalangan para asatidzah kita pun jemaah. Tapi wallah pendapatnya mengatakan ini termasuk hutang piutang. Jadi uang yang kita setorkan itu masuk apa? Hutang piutang atau piutang, piutang itu lebih kuat. Karena uang kita disetorkan kemudian apa jemaah? Kemudian kita berharap dapat manfaat, sahih? Dan manfaat itu jelas tidak? Nggak jelas. Antum mau untuk untuk berobat penyakit apa itu kan nggak jelas. Jadi kalau masuk utang piutang pun jatuhnya tetap nggak boleh karena uang kita dipakai. Dan kita nanti kalau pas klaim kadang-kadang dapat lebih dari apa yang kita setorkan. Kalau akad kita termasuk jual beli jasa, itu pun masalah lagi. Kan jual beli jasa itu harus jelas jasanya apa. Dan antum ketika store tadi BPJS, antum beli jasa apa jemaah? Oh, Ustadz jasanya berobat. Tapi berobatnya penyakit apa? Kan kita nggak tahu. Di sini udah kurung. Maka kalau dianggap transaksi jual beli jasa pun tetap nggak sah. Sehingga yang masih memungkinkan adalah apa?
akad kita utang piutang. Dan ternyata ada tambahan. Tambahan ini maksudnya apa? Riba. Makanya jamaah sekalian yang boleh ikut BPJS Mandiri adalah orang-orang yang miskin, boleh. Buat mereka halal, insyaallah. Buat mereka halal. Tapi yang kaya-kaya, nggak perlu jamaah bayaran. Yang kaya bayar sendiri jamaah, nggak perlu minta dana seperti itu. Ya. Tapi jamaah sekalian, kalau kita dipaksa gimana? Kalau nggak punya BPJS, nanti semua akan dipersulit. Gimana jamaah? Berarti sudah terpaksa. Kalau terpaksa, maka kita boleh memanfaatkan, tetapi ingat sesuai dengan premi yang kita setorkan. Nggak boleh lebih dari itu. Jelas? Ini yang mandiri. Tapi kalau yang murni diberikan 100% oleh pemerintah, maka halal untuk semuanya. Untuk yang kaya boleh, untuk yang miskin apalagi. Kalau murni gratis, jelas? Ada tidak? Ada. Tapi untuk apa? Orang tertentu kan? Sahih. Kalau sebagian dibayarkan perusahaan, sebagian dibayar sendiri gimana coba? Sama. Kalau yang seperti ini nanti boleh kita memanfaatkan sesuai dengan premi yang pernah disetorkan. Lebihnya itu nggak boleh diambil. Lebihnya tidak boleh diambil kecuali kalau dia miskin, maka boleh, silakan, tidak masalah. Ya Allah taala alam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Jika menabung khusus tabungan haji di bank dengan akad wadiah, kemudian ada kebijakan dari pihak bank, jika sudah mencapai saldo tertentu, akan mendapatkan hadiah seperti mukena, sejadah, dan lain-lain. Coba diulang. Tabungan. Jika menabung khusus tabungan haji di bank dengan akad wadiah, kemudian ada ini tabungan bukan dalam artian berarti masih tabungan kan, karena gini, uang dana haji itu ada yang memang sudah disetorkan, kemudian kita sudah dapat kursi, itu beda. Nanti ada yang apa, masih ditabung di bank sendiri, kemudian ini uang tujuannya nanti untuk daftar haji. Nah, yang mana nih? Yang kedua, berarti belum untuk daftar, belum ya, masih nabung, tapi nabungnya ini untuk daftar haji kan? Iya. Iya. Terusin. Ada kebijakan dari pihak bank, jika sudah mencapai saldo tertentu akan mendapatkan hadiah seperti mukena, sejadah, dan lain-lain. Iya. Bagaimana sikap kita sebagai nasabah? Lebih baik menolak hadiah tersebut atau diberikan kepada orang lain? Jazakumullah khairan. Iya. Ya jamaah sekalian, kalau dia statusnya nasabah, dalam artian dia punya tabungan, kemudian dikasih hadiah oleh bank, maka hadiah ini ya, termasuk riba. Kullu qardin jar manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat jatuhnya riba. Itu nggak boleh. Terus bagaimana yang terbaik? Tolak. Kita mau dikasih api neraka, masa diterima jamaah? Mas ini neraka, jangan diterima. Mohon maaf, saya takut dengan api neraka. Nabi mengatakan, la yarkulah munnabata min suhtin illa kanatin naru aula bihi. Pak, sini. Nabi bersabda, tidaklah daging yang tumbuh dari harta yang haram kecuali api neraka yang paling berhak menyentuhnya. Barangkali dia sadar, biasanya keluar. Jadi jangan mau jemaah. Ustaz, tapi sudah dikirimkan ke rumah, nggak mungkin dikembalikan. Ya sudah, kalau nggak mungkin berarti kasih kepada fakir miskin. Gampang. Tapi kalau belum, antum tolak. Bahkan dari awal harus antum coret klausulnya jemaah. Kalau setuju, iya setuju, nanti dapat ribanya. Dengan setuju saja, walaupun antum nggak ngambil, itu sudah dilaknat. Walaupun apa? Nggak ngambil. Jadi dari awal harus coret. Saya nggak mau. Nggak masalah saya nabung, nggak masalah untuk haji, tapi nggak mau ribanya. Sudah selesai. Hadiah saya nggak mau. Harus. Kalau setuju, sama aja setuju dengan praktek riba. Ada orang setuju dengan zina, tapi nggak pernah zina jamaah. Dosa tidak? Dosa. Berarti dia ridho dengan kemaksiatan, itu nggak boleh jamaah. Jadi harus tegas ya. Tapi gini, yang kedua, kalau dalam artian uang itu sudah setorkan untuk daftar
haji, sehingga dia dapat apa? Kursi misalkan. Kemudian dia dapat hadiah, jemaah. Boleh tidak? Hah? Boleh tidak, jemaah? Dia ada tabungan, tapi sudah disetorkan untuk daftar haji dan dapat kursi. Kemudian dia dapat apa? Hadiah. Boleh tidak? Boleh tidak, jemaah? Boleh. Karena itu murni hadiah. Maka uang kita, jemaah, yang kita setorkan dulu 25 juta ya, kemudian berangkat 25 tahun. Itu uang kita dikelola. Dan nggak mungkin 25 kemudian tambah 20 juta kok bisa berangkat haji, itu nggak mungkin. Jadi uang itu dikelola, keuntungannya itu jemaah untuk sebagai tambahan ya, untuk nasabah tersebut, jemaah. Itu dikelola. Dan itu bukan riba. Kenapa? Karena uang yang kita setorkan itu sudah milik pemerintah. Jelas? Jadi pemerintah mau menggunakan dana itu untuk infrastruktur ataupun yang lainnya, itu bebas urusan mereka. Ya, karena sebagian kita kan protes kan? Oh, ini uang haji malah dipakai. Itu jamaah sekalian, uang milik pemerintah, bukan milik kita. Jadi mereka memanfaatkan untuk pembangunan, itu urusan mereka. Urusan kita apa? Yang penting pas waktunya berangkat, mereka harus bisa menyediakan jasa. Karena kita beli jasa. Jadi ketika uang itu sudah disetorkan, kita dapat kursi, berarti kita sudah beli jasa. Kewajiban mereka menyediakan jasa. Maka ketika misalkan uang itu dikelola dan jasanya ternyata pas mau berangkat itu naik. Tidak hanya sekedar 35 juta, bahkan sampai 70 juta. Dan kekurangan itu ditutupi oleh pemerintah. Dan itu diambil dari apa? Uang kita yang disetorkan 25 tahun yang lalu dan dikelola, ada untungnya. Dan itu bukan riba. Kenapa? Karena uang itu sudah disetorkan, berarti tambahan atau uang yang ditutupi oleh pemerintah itu murni apa? Hadiah. Boleh tidak, jemaah? Boleh. Kalau antum nggak boleh, maka yang berangkat, yang dia daftar haji yang reguler, kemudian kok bisa berangkat, itu udah tambahan. Berarti riba, jemaah. Yang tepat bukan riba, karena itu murni hadiah, karena uang kita sudah disetorkan dan itu sudah milik pemerintah. Seperti itu. Adapun yang kedua tadi jelas tidak dibolehkan. Afwan, yang pertama tadi tidak dibolehkan. Adapun yang kedua maka tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya kan, apa yang kita bisa bertanya? Rasa malas yang timbul ketika kita akan menagih hutang kepada orang yang berhutang kepada kita, apakah pertanda kebaikan untuk kita atau pertanda keburukan? Rasa malas ketika ingin nagih, apa kebaikan keburukan? Dilihat, jemaah. Orang yang berhutang itu ada dua macam. Ada orang yang berhutang, dia aslinya mampu untuk membayar, tapi sengaja ditunda. Maka kewajiban yang berpiutang nagih. Pak, mohon maaf, ini sudah jatuh tempo. Ternyata nggak bayar, bulan depan tagih lagi. Kenapa? Kita tahu dia mampu, bisa bayar. Kenapa? Karena mengatakan maklul goni dulmun. Orang yang kaya yang sengaja menunda bayar utang itu dolim. Dan Nabi mengatakan unsur doliman aw matluman, tolonglah orang yang berbuat dolim dan yang didolimi. Bagaimana cara menolong orang yang berbuat dolim, jemaah? Dinasihati, diingatkan. Ya. Ini yang pertama. Jadi dia orang yang mampu tapi sengaja nunda. Yang kedua, orang yang memang jemaah dia belum mampu. Maka kalau yang berhutang adalah orang yang memang benar-benar nggak mampu, dia jujur, yang terbaik jangan terus ditagih. Jangan. Kalau bisa Pak, sudah nggak usah bayar. Itu sedekah saya. Itu lebih baik. Ya. Tapi kalau misalkan dia nggak mau mensedekahkan, ya sudah, nama masalah, tapi ditunda saja. Nggak usah ditagih. Karena tahu ini orang memang benar-benar lagi nggak mampu dan jujur dia. Tapi kalau yang dalam artian tadi yang pertama, tagih. Nah, sehingga terkait dia yang malas untuk nagih, dilihat. Kalau yang berhutang tipe orang yang pertama dan dia malas, berarti tanda keburukan. Tapi kalau misalkan orang yang kedua tadi, memang yang ditagih adalah orang yang lagi nggak mampu, sehingga dia
Mau nagih itu malas. Barangkali ini kebaikan seperti itu. Ya Allah taala a'lam bissawab. Demikian ya masalahnya. Mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita coba. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.